Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Membongkar pesan Rizik Syihab di reuni 212, Prabowo versus Jokowi dan Fufu Fafa. Dalam alunan hiruk-pikuk reuni Akbar 212 yang memadati Monas pada Senin, 2 Desember 2024, suara Rizik Syihab mengalir seperti gelombang yang menggulung di lautan massa. Dengan lantang, ia menyebut nama Presiden ke-7, Joko Widodo, serta istilah Fufu Fafa yang seakan menjadi bisikan misterius tentang lingkaran kekuasaan yang pernah berkuasa. Ia menegaskan bahwa tak ada yang kebal dari hukum, tak peduli seberapa besar nama atau seberapa berkuasa mereka. Rizik, sebagai juru bicara rakyat yang murka, menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pengawal keadilan, tegas dan tanpa kompromi, dalam membersihkan panggung pemerintahan dari para perusak yang bersembunyi di balik jabatan dan kekuasaan. Jangan mereka dibiarkan, seru Rizik dengan suara yang menggema, menyalakan api semangat di dada para pendukungnya. Tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Dukung Pak Prabowo, tidak peduli siapapun, apakah itu Jokowi atau Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan, takbir. Dalam semangat itu, tepuk tangan bergemuruh, diselingi teriakan takbir yang mengalun, seolah langit dan tanah ikut bersaksi pada seruan besar di hadapan Monas, saksi bisu perjuangan bangsa. Reuni Akbar kali ini mengusung tema revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka, seakan menaburkan benih-benih harapan akan masa depan yang penuh keadilan. Rizik mengungkapkan bahwa keberkahan negeri ini terletak pada iman dan takwa, dua pilar yang tak boleh goyah. Ia memperingatkan bahwa para perusak tanah air harus ditundukkan, bahkan jika mereka berada di singgasana kekuasaan. Seakan angin yang mendesirkan bisikan keadilan, Rizik menyampaikan permohonan kepada Prabowo, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang bermasalah. KH Muhyiddin Junaidi, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, berdiri tegak sebagai penjaga sejarah. Ia mengingatkan bahwa 212 bukan hanya sekadar angka, tetapi semangat yang hidup di dalam hati umat Islam dan lembaga-lembaga seperti MUI. 212 insya Allah tidak akan mati dan tidak akan punah selama masih ada MUI. Karena di antara yang membidangi 212 adalah MUI, adalah umat Islam. Selama masih ada umat Islam, maka 212 akan terus diadakan, ujar Muhyiddin, suaranya mengalir seperti arus sungai yang tak pernah kering. Ia memandang Monas bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai saksi bisu perjuangan bangsa yang terus hidup. Ribuan mata memandang Monas, yang berdiri gagah seakan menyambut setiap kata yang terucap, penuh makna. Sementara itu, di langit yang serasa menyaksikan dengan bisu, Muhyiddin menambahkan ucapan terima kasih kepada panitia dan ulama yang menghidupkan acara itu, sebuah pengingat bahwa perjuangan adalah kerja kolektif. Tempo, dalam upayanya menggali tanggapan lebih jauh, mencari suara dari para pendukung Jokowi seperti Panel Barus dari Projo dan Immanuel Ebenezer Gerungan dari Jokowi Mania. Namun, telepon dan pesan singkat seakan terhenti di tengah udara, membiarkan kata-kata Rizik bergema di Monas dan menjelma menjadi cerita yang tak lekang oleh waktu. Di tengah suasana yang penuh semangat itu, suara Rizik dan sambutan para tokoh Islam menambah lapisan dalam perbincangan politik di Indonesia. Monas, tempat berkumpulnya ribuan peserta, seperti menjadi panggung besar di mana pertarungan ide dan keyakinan bertemu. Rizik, sebagai orator utama, tak hanya menyerukan keadilan, tetapi seolah menjadi simbol dari suara rakyat yang merasa diabaikan, menggugah setiap individu untuk merenung, mempertanyakan siapa yang patut memimpin dan di bawah pengawasan siapa keadilan itu harus ditegakkan. Sementara itu, masyarakat luas dan para pengamat politik menantikan reaksi dari para tokoh politik, terutama mereka yang terlibat dalam kekuasaan. Ketiadaan respons dari perwakilan pendukung Jokowi menambah ketegangan. Apakah diamnya mereka merupakan tanda persetujuan, atau justru bentuk perlawanan dari dalam? Di panggung besar politik ini,
tidak ada yang benar-benar bisa mengabaikan sorotan mata rakyat. Seperti halnya Monas yang berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan bangsa, peristiwa ini menandai babak baru dalam dinamika politik yang penuh dengan intrik dan harapan. Kehadiran KH Muhyiddin Junaidi dan para ulama lainnya seperti pepohonan yang melindungi setiap langkah perjuangan itu, menjadi simbol bahwa semangat 212 tak hanya milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh umat yang menginginkan perubahan. Reuni ini bukan hanya tentang pernyataan, tetapi juga tentang kekuatan kolektif yang mengingatkan kita bahwa perubahan tak akan datang dari satu orang, melainkan dari suara yang bersatu dalam satu irama. Monas, yang seolah menyimpan bisikan sejarah dan janji kemerdekaan, tetap berdiri sebagai saksi. Ia mendengar dan melihat seruan keadilan yang mengalir dari para peserta, yang berharap bahwa suara mereka sampai ke telinga mereka yang berkuasa. Setiap teriakan takbir yang bergema seakan mengguncang langit, memanggil hati nurani untuk merespon. Di balik itu, ada pertanyaan besar yang mengemuka. Akankah suara itu benar-benar didengar, atau hanya menjadi gema dalam lingkaran politik yang kadang terlupakan di balik hiruk-pikuk kekuasaan? Dengan berpulangnya sorotan dari Monas, Reuni Akbar 212 2024 menorehkan satu babak penting dalam perjalanan politik dan sosial Indonesia. Seruan Rizik Syihab yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan keadilan dan membersihkan pemerintahan dari para pelanggar hukum menggema seperti lonceng peringatan yang menantang setiap elemen bangsa untuk menilai kembali arah dan integritas pemimpinnya. Di sisi lain, ucapan KH Muhyiddin Junaidi menegaskan bahwa semangat 212 hidup di dalam setiap langkah umat yang percaya pada keadilan dan perubahan. Hari itu, Monas bukan hanya tempat berkumpulnya massa, tetapi simbol dari tekad rakyat yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan berakhlak. Namun, semua mata kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya. Apakah suara yang bergema di sana akan diterjemahkan menjadi tindakan nyata? Ataukah hanya akan menjadi kenangan dari sebuah pertemuan yang berapi-api namun berujung hampa? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, suara rakyat, meski kadang terdengar pelan, selalu memiliki kekuatan untuk mengguncang dasar-dasar kekuasaan. Subscribe, like, share, agar kami semakin semangat berkontennya.